Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, NIM 203 015 021 50, kelas PJK RI. Ingin mempresentasikan tentang pencegahan dan perawatan cedera olahraga. Bab 2. Prinsip-prinsip dasar pencegahan, perawatan, dan penanganan cedera olahraga. Prinsip-prinsip dasar pencegahan cedera olahraga. Nah, prinsip-prinsip dasar pencegahan itu biasa diupayakan dengan mempertimbangkan beberapa faktor-faktor berikut. A. Pemeriksaan kesehatan. B. Pengaturan makan. C. Pengaturan istirahat. D. Latihan-latihan dan peningkatan keterampilan. E. Pengawasan lapangan dan perlengkapan pertandingan. F. Penggunaan perlengkapan pelindung. G. Pengawasan penggunaan obat-obatan atau doping. H. Peraturan-peraturan pencegahan cedera. I. Pemanasan sebelum melakukan aktivitas inti. A. Pemeriksaan kesehatan. Sebelum melakukan kegiatan olahraga, seorang perlu mengetahui status kesehatan dirinya dengan jalan mengadakan pemeriksaan kesehatannya. Hasil pemeriksaan tersebut dipertimbangkan untuk menentukan apakah seseorang bisa ikut dalam aktivitas olahraga atau tidak. Pemeriksaan kesehatan sangat mutlak diperlukan bagi mereka yang berusia lebih dari 40 tahun. Banyak terjadi kecelakaan yang berakibat fatal pada pertandingan atau perlombaan olahraga yang diikuti oleh orang-orang yang mencapai usia lebih dari 40 tahun. B. Pengaturan makan. Sumber kalori yang digunakan berasal dari karbohidrat. Jumlah kalori yang dibutuhkan tergantung dari berat ringannya aktivitas yang dilakukan. Keadaan gizi untuk orang biasa yang tidak melakukan aktivitas berat cukup dengan 1.500 kalori, sedangkan bagi atlet yang berlatih keras memerlukan kira-kira sebesar 4.000 kalori. Komposisi makanan yang baik adalah makanan dengan perbandingan protein 10-20%, karbohidrat 50-55%, dan lemak 30-35%. C. Pengaturan istirahat. Lelah adalah reaksi fisiologis yang diberikan tubuh agar kita beristirahat. Orang yang mengalami kelelahan biasanya tidak dapat berpikir dengan benar, otot-otot menjadi lemah, daya tahan tubuh secara umum menurun, koordinasi gerak kurang baik sehingga kemungkinan seseorang mengalami cedera terbuka lebar. Disarankan agar seorang beristirahat atau tidur minimal 7 jam sehari. D. Latihan-latihan peningkatan keterampilan. Fungsi utama dari latihan agar tubuh mampu mengerahkan tenaga untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Dengan latihan, organ tubuh serta pusat susunan syaraf yaitu otak mengadakan penyesuaian terhadap beban kerja yang lebih berat sehingga mengalami perkembangan sesuai intensitas latihannya. Peningkatan keterampilan merupakan faktor yang sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. E. Pengawasan lapangan dan perlengkapan pertandingan. Peristiwa cedera seringkali terjadi karena keadaan lapangan tidak memenuhi persyaratan. Bagian lapangan yang berlubang dan tidak rata menyebabkan kemungkinan terjadinya cedera. Agar bisa menjamin terhadap kemungkinan terjadinya cedera, haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika dengan bermain ada di dalam ruangan atau indoor, maka perlu diperhatikan penerangan dan jumlah atlet yang melakukan aktivitas olahraga di dalamnya. Jika lapangan bermain ada di luar ruangan atau outdoor, maka perlu diperlukan standarisasi lapangan, baik luas lapangan, adanya lubang, tidak ratanya lapangan, dan lain-lain. Peralatan yang sudah using dan mengandung resiko yang membahayakan hendaknya diganti dengan yang baru agar memenuhi syarat keselamatan. Penggunaan perlengkapan pelindung. Upaya pencegahan cedera olahraga bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan perlengkapan pelindung, misalnya dalam cabang olahraga anggar, softball, dan lain-lain menggunakan alat pelindung berupa masker, gloves, dan body protector. G. Pengawasan penggunaan obat-obatan atau doping. Doping adalah pemakaian suatu zat asing atau obat dengan jumlah yang tak wajar, dengan jalan atau cara apapun, dengan tujuan khusus untuk meningkatkan kemampuan atau prestasi secara tidak jujur. Adanya larangan menggunakan doping
bukan semata-mata karena kurangnya rasa sportivitas. Namun sebenarnya doping dapat membahayakan keselamatan pelakunya. H. Peraturan-peraturan pencegahan cedera. Hampir semua peraturan pertandingan dan perlombaan dicantumkan beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur segala sesuatu agar bahaya dapat dihindari, termasuk sanksi-sanksi yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan. Bisa dibayangkan apabila seorang petinju yang bertubuh kecil berhadapan dengan lawannya yang bertubuh lebih besar, pertandingan tidak akan seimbang dan petinju yang bertubuh kecil ini akan mengalami cedera yang lebih besar. Oleh karena itu, cabang olahraga bela diri mengenal pembagian kelas berdasarkan berat badan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar perawatan cedera olahraga. 1. Segera setelah terjadi cedera 0 sampai dengan 36 jam. Dalam penanganan pertama dilakukan dengan metode RICE, yaitu R. RICE diperistirahatkan, I. Ice didinginkan atau kompres, S. C. Compression balut tekan, E. Elevation ditinggikan dari letak jantung. A. Rest segera diistirahatkan bagian yang cedera. Tujuannya adalah untuk mencegah bertambah parahnya cedera dan mengurangi aliran darah atau pendarahan ke area cedera. Waktu istirahat tergantung pada berat ringannya cedera. Bila terjadi cedera di tungkai, digunakan kruk untuk menghindari tumpuan pada tungkai yang cedera, dan untuk cedera di lengan gunakan splint. B. Ice tujuannya adalah melokalisir cedera, tirasakan ujung syaraf sehingga dapat mengurangi nyeri, mencegah pembengkakan, mengurangi perdarahan atau vasokonstriksi. Cara kompres S. S ditempatkan di dalam kantong es atau es dibalut pada handuk kecil. Kemudian es tersebut diletakkan pada bagian yang cedera selama 2-3 menit sampai rasa sakit hilang atau pembengkakan dirasa berkurang atau membaik. Intervalnya 20-30 menit. C. Compression tujuannya adalah untuk mengurangi pembengkakan sebagai akibat pendarahan dan untuk mengurangi pergerakan. Balut tekan adalah suatu ikatan yang terbuat dari bahan elastis seperti elastik bandage, tensiokrep, atau benda-benda lain yang sejenis. Ikatan harus nyaman dan jangan terlalu kencang karena dapat menyebabkan kematian jaringan-jaringan di sebelah distal ikatan. Tanda ikatan terlalu kencang, denyut nadi bagian distal terhenti atau tidak terasa. Cedera mungkin membengkak, penderita merasa kesakitan, warna kulit pucat atau kebiru-biruan, dan mati rasa pada daerah yang cedera. D. Elevation tujuannya adalah mengurangi pendarahan dan mengurangi pembengkakan dengan mengangkat bagian cedera lebih tinggi dari letak jantung, menyebabkan aliran darah arteri menjadi lambat atau melawan gravitasi bumi, dan aliran darah vena menjadi lancar sehingga pendarahan dan pembengkakan berkurang. Hasil-hasil jaringan yang rusak akan lancar dibuang oleh aliran darah balik dan pembunuh limfe. Dengan menangani cedera baru 0-36 jam, jangan melakukan HRM, yaitu H. Heat kompres panas, A. Alkohol, R. Running atau berlari, M. Massage. Heat kompres panas tidak boleh dilakukan karena akan menyebabkan peningkatan aliran darah ke bagian yang cedera sehingga menyebabkan pembengkakan semakin parah. Alkohol meredam daerah yang cedera dengan alkohol, dan minuman-minuman yang mengandung alkohol akan memperparah bagian yang cedera dan menyebabkan pembengkakan semakin parah. Running, jangan mencoba untuk lari, hal ini dapat memperparah bagian yang cedera. 4. Jika bagian yang cedera sudah sembuh dan latihan dapat dimulai, bagian yang cedera dipersiapkan agar kuat terhadap tekanan-tekanan dan tarikan-tarikan yang terdapat massage. Sangat tidak dianjurkan pada cedera baru karena jika dilakukan massage
akan merusak jaringan yang sudah cedera dan memperparah cedera sehingga penyembuhan bagi yang cedera tidak akan maksimal. 2. 36 jam setelah cedera, pemberian kompres panas dapat dilakukan. Tujuannya untuk mencerai beraikan traumatic effusion atau cairan plasma darah yang keluar dan masuk di sekitar tempat yang cedera sehingga mudah diangkut oleh pembuluh darah balik dan limfe, memperlancar proses penyembuhan dan mengurangi rasa sakit karena ujung otot. Jika bagian yang cedera sudah sembuh dan latihan dapat dimulai, bagian yang cedera dipersiapkan agar kuat terhadap tekanan-tekanan dan tarikan-tarikan yang terdapat pada cabang olahraga si penderita tersebut. Latihan berat yang terprogram sudah dapat diterapkan. Mungkin itulah presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.